Tentu, ini adalah sebuah cerpen panjang yang mendalam mengenai keteguhan iman, ujian batin, dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Cahaya di atas karang iman. Kisah Kiai Ageng Syamsuddin. Bagian I. Sang Matahari Desa. Di sebuah lembah tersembunyi yang diapit oleh perbukitan hijau di Jawa Tengah, terletak sebuah desa bernama Desa Sumber Rejeki. Desa ini tidak hanya dikenal karena hasil buminya yang melimpah, tetapi juga karena keberadaan seorang pria yang dianggap sebagai paku bumi di sana. Namanya adalah Ahmad Syamsuddin, namun masyarakat lebih akrab memanggilnya Kiai Ageng Syamsuddin. Syamsuddin lahir dari garis keturunan ulama yang lurus. Kakeknya adalah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus mursyid thariqah, sementara ayahnya adalah seorang kiai kampung yang menghabiskan hidupnya dengan mengajar kitab kuning di Langgar Tua. Sejak kecil, Syamsuddin dididik dalam disiplin sujud yang ketat. Baginya, salat bukan sekadar kewajiban, melainkan nafas. Puasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan cara membersihkan cermin jiwa agar cahaya Tuhan bisa memantul dengan sempurna. Syamsuddin tumbuh menjadi pria bertubuh tegap dengan wajah yang selalu tampak, basah, oleh bekas air wudhu. Tutur katanya lembut, namun berwibawa. Namun, yang paling membuat namanya harum hingga keluar kabupaten adalah kedermawanannya yang tak masuk akal bagi ukuran manusia biasa. Syamsuddin memiliki beberapa petak sawah dan kebun cengkeh yang luas, namun ia sendiri tinggal di rumah kayu sederhana. Harta ini hanya titipan yang mampir sebentar di tangan. Jangan biarkan ia menetap di hati. Begitulah ia selalu menjawab setiap kali orang bertanya mengapa ia lebih suka membagikan hasil panennya kepada janda-janda tua dan anak yatim daripada membangun istana. Selain dermawan, Syamsuddin dikenal memiliki kelebihan. Masyarakat menyebutnya sakti. Pernah suatu ketika, seorang warga digigit ular berbisa yang mematikan. Saat tim medis masih dalam perjalanan yang jauh, Syamsuddin hanya mengusap luka itu sambil membacakan ayat-ayat perlindungan. Atas izin Allah, racun itu keluar dalam bentuk cairan hitam dan si warga sembuh seketika. Syamsuddin selalu menolak disebut sakti. Itu bukan saya. Itu kekuatan doa. Saya hanya perantara yang hina. Ucapnya rendah hati. Bagian 2. Duri dalam daging. Namun, di mana ada cahaya yang terang, di situ pula bayangan akan terlihat paling gelap. Di desa itu, hiduplah seorang pria bernama Jaya Sakti. Berbeda dengan namanya yang gagah, hati Jaya Sakti kerdil dan penuh karat kedengkian. Jaya Sakti sebelumnya adalah orang yang dihormati karena kekayaannya yang didapat dari praktik rentenir terselubung. Namun, sejak Syamsuddin mendirikan koperasi syariah tanpa bunga dan sering membantu warga yang terlilit hutang, pengaruh Jaya Sakti memudar. Orang-orang tidak lagi datang menyembah-nyembah padanya untuk meminjam uang. Orang-orang lebih memilih mendengarkan pengajian Syamsuddin daripada mengikuti pesta-pesta yang diadakan Jaya Sakti. Siapa dia? Hanya anak santri yang berlaga suci. Geram Jaya Sakti suatu malam di pendoponya yang sepi. Dia telah mencuri hormat penduduk desa dariku. Jika dia tidak ada, desa ini akan kembali ke tanganku. Kebencian yang dipupuk setiap hari akhirnya melahirkan niat jahat. Jaya Sakti tahu ia tidak bisa melawan Syamsuddin secara fisik atau debat agama. Maka, ia memilih jalan yang paling hina, ilmu hitam. Bagian 3. Serangan gelap. Jaya Sakti melakukan perjalanan ke pantai selatan, menemui seorang dukun ilmu hitam yang terkenal dengan kekejamannya. Dengan mahar yang sangat mahal, ia meminta agar Syamsuddin dibuat menderita sehebat-hebatnya hingga kehilangan akal dan nyawanya. Malam itu, saat Syamsuddin sedang khusyuk dalam sujud tahajudnya, suasana tiba-tiba berubah. Suhu udara di dalam kamarnya turun drastis hingga menusuk tulang. Namun di saat yang sama, bau daging terbakar menyengat hidungnya. Syamsuddin merasakan sebuah hantaman tak terlihat di dadanya. Bruak, ia tersungkur dari sujudnya. Nafasnya mendadak sesak, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk paru-parunya. Ia mencoba duduk kembali, namun kakinya terasa kaku seperti membatu. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam legam dengan mata merah yang menyala, mengirimkan hawa dingin yang mematikan. Syamsuddin menyadari bahwa ini bukan penyakit medis. Ini adalah ain dan sihir yang dikirim dengan kekuatan penuh. Serangan itu tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya menjadi neraka fisik bagi Syamsuddin. Setiap kali azan berkumandang,
Kepalanya terasa seperti dibelah kapak. Kulitnya yang bersih mulai muncul bercak-bercak hitam yang mengeluarkan nanah berbau busuk. Keluarganya panik. Istrinya, Siti Khadijah, menangis melihat suaminya yang biasanya tegak kini harus merangkak menuju tempat wudhu. Kang, mari kita cari orang pintar untuk mengobati ini. Saya tidak tega melihat sampeyan seperti ini. Isak istrinya. Syamsuddin memegang tangan istrinya dengan gemetar. Khadijah, jangan goyah imannya. Jika aku pergi ke dukun untuk melawan sihir, maka aku telah membiarkan setan menang. Senjataku adalah sajadah dan Al-Quran. Biarlah Allah yang menjadi pembelaku. Bagian 4. Perlawanan Sang Zahid. Syamsuddin tidak menyerah. Meski tubuhnya kian kurus dan luka-lukanya semakin parah, ia justru menambah porsi ibadahnya. Ia tahu bahwa sihir hanya bisa masuk melalui celah kelalaian manusia. Maka, ia menutup setiap celah itu. Ia memulai perang batinnya. Setiap malam, ia merayap ke musyolanya. Di saat orang lain tidur, ia menghidupkan malam dengan surat Al-Baqarah yang ia baca berulang-ulang hingga fajar. Suaranya yang serak namun penuh keyakinan mengguncang keheningan desa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, zikirnya ribuan kali setiap hari. Suatu malam, serangan mencapai puncaknya. Jaya Sakti yang merasa sihirnya belum berhasil, meminta sang dukun mengirimkan Banaspati, bola api gaib. Malam itu, warga melihat sebuah bola api besar melayang di atas rumah Syamsuddin. Bola api itu menabrak atap kamar sang kiai dengan bunyi ledakan yang menggetarkan kaca rumah warga. Di dalam kamar, Syamsuddin sedang bersujud. Saat bola api itu masuk, ia tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya membacakan ayat kursi dengan penuh keteguhan. Ajaibnya, sebelum bola api itu menyentuh kepalanya, api itu meredup, mengecil, dan akhirnya berubah menjadi segenggam paku karatan dan tanah kuburan yang jatuh di samping sajadahnya. Syamsuddin mengambil paku-paku itu. Ia tidak membalas dengan kutukan. Ia justru mendoakan pengirimnya. Ya Allah, ampunilah dia yang belum mengenal manisnya iman. Berilah dia hidayah. Bagian V. Kembalinya cahaya. Hukum alam semesta yang diciptakan Tuhan sangatlah adil. Sihir yang gagal mengenai targetnya akan berbalik mental kepada pengirimnya dengan kekuatan 2 kali lipat, terutama jika targetnya adalah orang yang dijaga oleh Allah. Keesokan paginya, warga gempar. Rumah Jaya Sakti terbakar tanpa sebab yang jelas. Jaya Sakti sendiri ditemukan merangkak di halaman rumahnya dengan luka-luka yang persis sama dengan yang dialami Syamsuddin sebelumnya. Ia berteriak-teriak ketakutan, seolah dikejar oleh bayangan-bayangan hitam yang ia ciptakan sendiri. Syamsuddin, yang merasa tubuhnya mendadak ringan dan luka-lukanya mengering secara ajaib pagi itu, segera mendengar kabar tersebut. Tanpa dendam, tanpa rasa menang, ia meminta santrinya untuk menyiapkan tandu. Kita ke rumah Jaya Sakti, perintahnya. Di sana, di depan warga yang mencemooh Jaya Sakti, Syamsuddin datang. Ia mendekati pria yang telah mencelakainya itu, lalu meletakkan tangannya di atas kepala Jaya Sakti yang sedang mengerang kesakitan. Syamsuddin membacakan doa kesembuhan. Perlahan, Jaya Sakti mulai tenang. Matanya yang merah mulai meredup dan ia menangis terseduh-seduh di kaki Syamsuddin. Maafkan aku, Kiai, maafkan aku. Syamsuddin membantu Jaya Sakti berdiri. Sudahlah, mari kita bersyukur. Allah masih sayang padamu dengan memberikan teguran di dunia agar kau tidak hancur di akhirat. Epilog, kemenangan sejati. Sejak hari itu, desa Sumber Rejeki berubah total. Jaya Sakti bertaubat nasuha, menjual sebagian hartanya untuk membangun pesantren, dan menjadi pengikut setia Syamsuddin. Kisah ini menjadi pengingat bagi seluruh penduduk desa bahwa kesaktian sejati bukanlah kemampuan untuk terbang di angkasa atau menghilang dari pandangan. Kesaktian sejati adalah istiqomah di jalan Allah, keteguhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kemampuan untuk tetap mencintai sesama meski di saat diri sendiri sedang terluka. Ahmad Syamsuddin tetaplah pria sederhana yang dermawan. Namun kini, cahayanya tidak lagi hanya menerangi desa, tetapi juga meruntuhkan kegelapan di hati musuh-musuhnya. Ia membuktikan bahwa sehebat apapun sihir dan persekutuan dengan setan, ia akan hancur lebur jika berhadapan dengan satu tetes air mata yang tulus jatuh di atas sajadah karena cinta kepada Sang Khalik.